Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bilangan bulat dan bilangan rasional. Jadi, di antara sistem bilangan, yang paling sederhana itu namanya bilangan asli. Bilangan yang paling sederhana adalah bilangan asli, atau bahasa Inggrisnya natural number. Jadi, bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Nih, bilangan asli dimulai dari angka 1, kemudian selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Titik-titik-titik ini maksudnya seterusnya. 7, 8, 9, sejuta, 2 juta, dan seterusnya. Jadi, bilangan asli merupakan bilangan yang paling sederhana di antara sistem bilangan yang ada, ya. Bilangan asli, dia dimulai dari angka 1. Paham ya, bilangan asli, bilangan yang paling sederhana, kemudian dia dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, bilangan jika diikutkan 0 dan negatifnya, maka akan diperoleh bilangan bulat atau bilangan integer. Jadi tadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau kita mengikut sertakan angka 0 dan negatifnya, maka menjadi bilangan yang lebih luas lagi. Itu namanya bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu lebih luas cakupannya daripada bilangan asli. Di mana pada bilangan bulat itu integer, dia memuat bilangan asli dan bilangan negatifnya dan angka 0. Jadi contoh dari bilangan bulat adalah misalkan titik-titik-titik, maksudnya bilangan negatif ya, misalkan dari min sejuta, pokoknya bilangan negatif tapi dia bulat. Misalkan titik-titik-titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, termasuk bilangan bulat atau bilangan integer. Jadi kalau bilangan asli ini, dia hanya memuat bilangan yang bilangan yang positif aja, positif tapi bukan pecahan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya. Tapi kalau bilangan asli atau kalau bilangan bulat atau integer, dia cakupannya lebih luas lagi. Jadi ada statement pernyataan semua bilangan asli itu termasuk ke dalam bilangan bulat. Itu benar ya. Tapi semua bilangan bulat belum tentu termasuk ke bilangan asli. Contoh min 3. Min 3 ini kan bilangan bulat. Tapi min 3 ini kan bukan bilangan asli. Ya, jadi suatu bilangan bulat belum tentu dia bilangan asli. Contohnya min 3. Min 3 itu bilangan bulat, tapi dia bukan bilangan asli. Tapi semua bilangan asli pasti bilangan bulat. Benar ya, semua bilangan asli pasti bilangan bulat. 6 itu bilangan asli. 6 juga bilangan bulat, gitu ya. Jadi, bilangan bulat atau integer itu cakupannya lebih luas daripada bilangan asli. Jadi, selain dari bilangan asli dan bilangan bulat, ada bilangan yang lebih luas lagi cakupannya. Apa itu? Namanya bilangan rasional. Jadi bilangan rasional ini cakupannya lebih besar lagi daripada bilangan asli dan bilangan bulat. Jadi bilangan rasional adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan rasio atau perbandingan dari bilangan bulat. Jadi bilangan rasional itu bisa dinyatakan perbandingan dari bilangan bulat. Di sini dinyatakan M per N, M dibagi N, di mana M dan N bilangan bulat, tapi N tidak boleh 0. Ya, kenapa N nggak boleh 0? Kalau N-nya sama dengan 0, dia menjadi tidak dapat didefinisikan atau undefined. N-nya nggak boleh 0. 5 dibagi 0, 6 dibagi 0, itu tak terdefinisi, ya, nggak bisa didefinisikan.
Nah, berikut diberikan contoh dari bilangan rasional. 3/4. 3/4 ini bilangan rasional. Ingat, 3 dibagi 4. 3 ini bilangan asli. 3 ini bilangan bulat, 4 bilangan bulat. Oke, jadi bilangan rasional itu suatu bilangan yang bisa dinyatakan perbandingan dari bilangan bulat. 3/4 itu bilangan rasional, min 7/8, 21/5, 19/-2. Ini semua bilangan rasional nih. Oke. Jadi bilangan rasional itu bisa dinyatakan rasio perbandingan dari bilangan bulat. Ada pertanyaan bahwa misalkan, apakah misalkan 14 termasuk bilangan rasional? Jawabannya iya, 14 termasuk bilangan rasional. Kenapa? Karena 14 itu bisa dinyatakan seperti ini. Aduh, tunggu ya. Jadi 14 itu bisa dinyatakan, saya hapus. 14 bisa dinyatakan dalam bentuk rasio bilangan bulat. 14/1. Ya. 14/1. Itu kan rasio dari bilangan bulat. Jadi 14 itu bilangan bulat, 1 itu bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi 14 juga termasuk ke dalam bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam bentuk rasio seperti ini. Atau bisa juga dalam bentuk 28/2. Sama aja, 28/2 kan 14. Selama suatu bilangan bisa dinyatakan dalam rasio bilangan bulat, maka dia termasuk bilangan rasional. Pertanyaan lagi, apakah 0,25 termasuk ke dalam bilangan bulat? Jawabannya iya. 0,25 ini termasuk bilangan bulat karena bisa dinyatakan dalam bentuk rasio bilangan bulat. Maaf, apakah 0,25 termasuk ke dalam bilangan rasional? Maaf, bukan bulat, ini rasional. Oke. Ya, karena bisa ya termasuk bilangan rasional karena bisa dinyatakan dalam rasio bilangan bulat, yakni 0,25 bisa kita nyatakan 25/100. 25 itu bilangan bulat, 100 itu bilangan bulat. 25/100 0,25. Jadi 0,25 termasuk bilangan rasional. Kemudian 0,175 termasuk bilangan rasional. Iya, karena bisa dinyatakan ke dalam perbandingan bilangan bulat. Jadi, kok ini lagi. Jadi 0,175 bisa dinyatakan dalam bentuk 175/100. Jadi 0,175 termasuk bilangan rasional. Gitu ya. Paham? Kemudian ya. Jadi dalam sistem bilangan yang paling sederhana itu bilangan asli, kemudian lebih luas lagi cakupannya bilangan bulat, lebih luas lagi adalah cakupannya bilangan rasional, gitu ya. Kemudian ini sudah paham lah, 8 termasuk bilangan rasional karena dapat dinyatakan rasio atau perbandingan bilangan bulat. 8 itu bisa dinyatakan dalam 16/2. Begitu juga negatif 17 termasuk bilangan rasional karena dapat dinyatakan min 17/1. Jadi semua bilangan bulat termasuk bilangan rasional. Semua bilangan bulat termasuk bilangan rasional. Tapi nggak semua bilangan rasional termasuk bilangan bulat. Berarti di sini tidak semua bilangan rasional termasuk ke dalam bilangan bulat. Contoh, misalkan 7 dibagi 2. 7/2 ini bilangan rasional. Ya, karena bisa dinyatakan perbandingan dua buah bilangan bulat. 7 dibagi 2. 7 bilangan bulat, 2 bilangan bulat. Hasilnya berapa?
3,5. 3,5 bilangan rasional. 3,5 bukan termasuk ke dalam bilangan bulat. Karena dia koma. Bilangan bulat tuh kayak 1, 2, min 3, min 1000, min 7, min 8 itu bilangan bulat. Tapi kalau 3,5 dia pecahan. Berarti 3,5 bukan bilangan bulat. 3,5 bilangan rasional. Bukan bilangan bulat. Makanya tidak semua bilangan rasional termasuk ke dalam bilangan bulat. Itu dia. Kemudian ini dia. Namun suatu bilangan rasional belum tentu termasuk bilangan bulat, ya. Nah, selain bilangan rasional, ada lagi bilangan namanya bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini kebalikan dari bilangan rasional. Pada bilangan irasional, dia tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk perbandingan bilangan bulat. Contoh bilangan irasional, akar 2. Akar 2 ini termasuk bilangan irasional. Kenapa akar 2 irasional? Karena akar 2 ini bilangan juga dapat dinyatakan. Ini dia, akar 2 juga dapat dinyatakan rasio bilangan bulat. Tidak. Bilangan akar 2 tidak dapat dinyatakan sebagai rasio dari bilangan bulat. Akar 2 ini bukan rasio dari bilangan bulat. Akar 2 bukan bilangan bulat. Jadi akar 2 itu bukan bilangan bulat. Kalau kita gunakan kalkulator 2, kita cari akarnya 1,4142395. Sebenarnya masih ada desimalnya. Desimalnya panjang, nggak berhenti. Itu namanya bilangan rasional. Bilangan rasional tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk perbandingan dua buah bilangan bulat. Oke? Jadi ini bilangan irasional. Suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dari bilangan bulat disebut bilangan irasional. Nah, ini contoh dari bilangan irasional. Akar 2, pi, akar 3, ini 7 pangkat sepertiga. Nih. Jadi, ini bilangan irasional. Jadi, intinya bilangan irasional tidak dapat dinyatakan perbandingan ke dalam bentuk perbandingan dua buah bilangan bulat. Jadi, kita sudah membahas. Jadi dalam topik ini kita sudah membahas apa itu bilangan asli, apa itu bilangan bulat, apa itu bilangan rasional, dan irasional. Oke? Nah, ada contoh kasus ya. Nih, ada pertanyaan di sini. Ini teman-teman bisa akses di website www.startkomat.com. Min 100 adalah bilangan asli. Min 100 adalah bilangan asli. Apakah pernyataan tersebut benar? Ya salah. Tadi ingat, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2. Dari angka 1, lanjut 2, 3. Negatif, bilangan negatif tidak termasuk dalam bilangan asli. Ingat ya. Jadi, min 100 adalah bilangan asli. Apakah pernyataan tersebut benar? Salah. Jadi jawabannya B. Min 100 bukan bilangan asli. Oh, benar. Yes. Negatif 0,312 adalah bilangan bulat. Salah, bilangan bulat itu dia bukan pecahan. Bilangan bulat min 3, min 5, 0, 1, 1000. Min 0,312 bukan bilangan bulat. Apakah min 0,312 adalah bilangan bulat? Apakah pernyataan tersebut benar? Salah, jawabannya salah. Yes, benar. Min 0,312 adalah bilangan rasional. Benar. Kenapa? Karena min 0,312 bisa dinyatakan dalam rasio bilangan bulat. Ini kan? Jadi, min 0,312 bisa kita nyatakan negatif 312 bagi 100. Negatif 312 bilangan bulat, 100 bilangan bulat. Jadi kesimpulannya negatif 0,312 merupakan bilangan rasional, bilangan rasional. Jadi dia bilang, apakah negatif 0,312 adalah bilangan rasional? Benar, karena bisa dinyatakan dalam bentuk rasio bilangan bulat. Negatif 312 dibagi 100. Nah, jadi jawabannya benar.
Oke, jawabannya benar. Oh, tunggu. Oh, kok salah? Jawabannya benar, B. Jawabannya. Apakah pernyataan benar? Ya benar, B. Oke. Oke, teman-teman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.